Baru menit ke-15 pertandingan berjalan, Jepang langsung menunjukkan niatnya. Daichi Kamada, gelandang yang bermain di Italia, menyambut umpan silang dengan sundulan akurat 1-0 untuk Samurai Biru. Dan sejak saat itu, pertahanan Indonesia tak pernah benar-benar bisa bernapas. 4 menit berselang, giliran Takefusa Kubo yang mencatatkan namanya di papan skor. Melalui sebuah tusukan tajam dari sisi kanan, ia melewati 2 pemain bertahan dan menuntaskan dengan finishing kaki kiri. Gol kedua Jepang, dan seolah-olah itu adalah latihan taktik yang sempurna, bukan pertandingan kompetitif. Indonesia hampir tak bisa memegang bola. Statistik mencatat, pada babak pertama, penguasaan bola Jepang mencapai hampir 75%. Tim Garuda hanya bisa menonton sambil bertahan. Dan menjelang akhir babak pertama, injury time menit ke-45+6, Kamada kembali mencetak gol. Lagi-lagi, pergerakan 1-2, sentuhan yang rapi dari Jepang menembus jantung pertahanan Indonesia. Baru 10 menit babak kedua berjalan, Jepang menambah gol keempat melalui Ryoya Morishita. Kali ini melalui sepakan voli dari sisi sempit tepat di dalam kotak penalti yang menghujam gawang Indonesia tanpa bisa dijangkau. 3 menit kemudian, Shuto Mashino, pemain muda yang sedang naik daun, masuk ke dalam kotak, menerima umpan terobosan mendatar dari Kubo dan menjebol gawang lagi. Dan di menit ke-80, Mao Hosoya melengkapi pesta gol Jepang menjadi 6. Yang paling mencolok, sepanjang 90 menit Indonesia tidak menciptakan satupun tembakan ke gawang. Bahkan tidak ada satupun percobaan tembakan, baik on target maupun off target. Sebuah statistik yang sangat langka di sepak bola modern. Kekalahan 6-0 tentu terasa pahit, tapi tidak serta-merta menutup jalan Indonesia ke Piala Dunia. Dengan sistem baru kualifikasi Asia yang memberi lebih banyak tiket, Indonesia masih punya peluang di babak keempat. Tapi satu hal yang pasti, jika ingin melaju lebih jauh, harus ada perubahan besar, baik dalam aspek teknik, taktik, maupun mental. Tapi sebagian besar pengamat menyatakan bahwa kesenjangan kualitas bukan hanya masalah pelatih, tapi struktur pembinaan jangka panjang. Jika Indonesia ingin bersaing dengan tim sekelas Jepang, Korea Selatan, atau bahkan Australia, maka investasi pada pembinaan usia dini, infrastruktur, dan liga lokal menjadi mutlak. Dan begitulah, di tengah gemuruh Stadion Suita, Jepang merayakan dominasi mereka.
Sementara Indonesia pulang dengan catatan panjang untuk direnungkan. Tapi seperti Garuda yang jatuh, bukan berarti ia tak bisa terbang lagi. Justru dari kekalahan inilah keberanian baru bisa lahir. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Semoga bukan hanya kalah terhormat, tapi suatu hari nanti bisa menang dengan bermartabat.